أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, dan mudah-mudahan kita juga semuanya yang senantiasa selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi RA dan SDIT Amal Mulia yang insya Allah semuanya adalah anak-anak solih dan solihah. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah kisah dari seorang sahabat yang agung, sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang biasa disebut sebagai penjaga rahasia Rasulullah SAW. Kisah yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini terangkum dalam sebuah kitab yang berjudul Rijal Haular Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang artinya orang-orang hebat yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang-orang hebat di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Makki al-Muhajir al-Hudzaili. Beliau termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam termasuk di awal-awal penyebaran Islam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud adalah orang ke-6 pertama yang masuk Islam pada masa awal penyebaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mempunyai beberapa julukan yang terkenal. Yang pertama, beliau mempunyai julukan sebagai Sahibu Sirrir Rasul, yang artinya adalah penjaga rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau juga mempunyai julukan sebagai Awwalu man qara'al Qur'an jahrah, yang artinya orang pertama yang membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Nanti kita lihat ya apa
cerita di balik dari julukan tersebut. Dan yang ketiga adalah Qari'ur Rasul. Beliau juga mempunyai julukan sebagai pembaca Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Nanti kita lihat satu-satu apa yang melatar belakangi dari julukan-julukan yang diberikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Teman-teman sekalian, kalau dilihat dari fisiknya, Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang mungkin menurut kita, mohon maaf, mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Beliau mempunyai tubuh yang kecil, kurus, dan pendek. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik dan mengambil buah kurma. Kemudian tersingkap kaki beliau dan para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah SAW, mereka menertawakan karena saking melihat kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud tersebut. Ketika itu Rasulullah langsung bertanya kepada para sahabat, apakah kalian menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Ketahuilah oleh kalian, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang di sisi Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi, walaupun dari segi fisik beliau mempunyai berbagai macam kekurangan, tetapi beliau mempunyai keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai keberanian yang sangat besar. Beliau mempunyai ketangkasan di medan perang, dan beliau juga seorang cendekiawan. Teman-teman sekalian, siswa-siswi RA dan SDIT Amal Mulia, dari segi ekonomi pun Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah. Pekerjaan beliau adalah seorang penggembala kambing, yang kambingnya itu adalah milik daripada pembesar Quraisy. Dan ini adalah kisah awal keislaman beliau. Pada suatu hari ketika Abdullah bin Mas'ud sedang menggembala kambing, datanglah dua orang yang tidak dia kenal. Kemudian dua orang tersebut meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan air susu kambingnya untuk mereka minum, untuk menghilangkan dahaga mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud seorang yang sangat jujur, dia mengatakan kepada dua orang tersebut, wahai saudara, saya tidak berani memberikan air susu kambing saya ini, karena kambing-kambing ini sebenarnya bukan milik saya. Kambing ini adalah milik daripada tuan saya sebagai pemiliknya. Saya hanyalah seorang pekerja yang mengembalakan kambing-kambing ini. Maka kemudian salah satu dari dua orang tamu tersebut meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu saya minta didatangkan satu ekor kambing, yang itu kambing betina, belum pernah dikawinkan dengan kambing jantan dan dia kurus kondisinya. Maka didatangkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud satu ekor kambing seperti yang diminta. Kemudian diusaplah susu dari kambing tersebut, ya, badannya diusap oleh orang tersebut, dan ternyata kemudian kambing tersebut menjadi gemuk dan menjadi kambing yang siap untuk diperah air susunya. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud memerah kambing tersebut dan diambil susunya dan diminum oleh mereka bertiga. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud bertanya, siapakah sebenarnya Anda berdua ini? Pada awalnya Abdullah bin Mas'ud menyangka bahwa itu adalah sebuah sihir, karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Kemudian memperkenalkanlah dua orang tersebut. Yang pertama ternyata adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keduanya adalah ternyata Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menemani Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, dari sini maka tertariklah Abdullah bin Mas'ud karena melihat ini bukanlah sebuah sihir, ini sesuatu yang nyata. Maka mulai saat itu Abdullah bin Mas'ud di sela-sela pekerjaannya, dia selalu datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Seorang pemuda yang sangat gigih dalam mencari ilmu kepada Rasulullah SAW tentang Islam pada awal keislamannya. Sehingga Rasulullah pun mendoakannya dengan doa kepada
Abdullah ibnu Mas'ud yang doanya adalah satakunu aliman, kata Rasulullah, wahai ibnu Mas'ud, di masa depan engkau akan menjadi seorang cendekiawan, seorang yang penuh dengan ilmu. Doa Rasulullah adalah doa yang mustajab, dan ternyata di masa depannya benarlah bahwa Ibnu Mas'ud menjadi seorang yang sangat paham, seorang ulama yang terkenal, ahli Al-Quran, dan juga ahli-ahli agama Islam dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Teman-teman semuanya, Abdullah ibnu Mas'ud seperti tadi Bapak sampaikan, mempunyai fisik yang kalau dilihat, fisiknya itu sangat dikatakan mempunyai kekurangan. Tapi keberaniannya itu lebih besar daripada fisik beliau. Pada suatu ketika di awal Islam, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam, masih dalam masa-masa penyebaran secara sembunyi-sembunyi. Kemudian para sahabat berkumpul pada saat itu di dekat Ka'bah. Dan di sisi yang lain juga ada para pembesar Quraisy yang sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Kemudian para sahabat berkata, alangkah indahnya seandainya ada salah satu orang yang bisa memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy ini. Maka Abdullah bin Mas'ud maju dan dia mengatakan, saya berani untuk membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Teman-teman semuanya, para sahabat yang lain ketika melihat fisiknya Abdullah bin Mas'ud yang badannya kecil, dianggap keberaniannya tidak sebesar itu. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak mempunyai di belakangnya suku yang bisa melindunginya seandainya dia nanti dipersekusi atau disakiti oleh orang-orang pembesar Quraisy ketika membaca Al-Quran di hadapan mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang akan melindungi saya adalah Allah, bukan kaum saya, bukan suku saya. Dan akhirnya benar, Abdullah bin Mas'ud segera maju ke hadapan Ka'bah. Dia naik ke makam Ibrahim, kemudian dia membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy. Pada awalnya orang kafir Quraisy menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang penyair yang sedang membacakan bait-bait puisi. Karena apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah surat Ar-Rahman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan seterusnya. Yang lantunannya itu sangat lebih-lebih dari sebuah bait syair. Tapi lama-kelamaan mereka sadar bahwa apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pembesar-pembesar Quraisy saat itu saling berpandangan. Kalau menurut orang bahasa sekarang mah, ini kita lagi benci-bencinya sama Muhammad. Malah ada orang yang membacakan apa yang diajarkan oleh Muhammad, yang itu sangat kita benci. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Akhirnya mereka langsung memukuli Abdullah ibnu Mas'ud sampai babak belur. Tapi di sela-sela Abdullah bin Mas'ud itu sedang dipukuli, beliau masih terus membacakan ayat suci Al-Quran yang itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya beliau terluka dan banyak bekas pukulan di badan dan wajahnya. Akhirnya para sahabat berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ini yang kita takutkan. Kita takut ini terjadi, dan ternyata ini benar-benar terjadi. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, teman-teman semuanya? Kita lihat nyalinya sangat besar. Keberaniannya sangat besar. Dia berkata, kalaupun kalian menginginkan, besok saya mau untuk membacakan lagi ayat Quran di hadapan mereka. Kita lihat bagaimana keberanian dari seorang Abdullah bin Mas'ud. Walaupun kita lihat fisik beliau, mungkin kita bisa katakan mempunyai kekurangan dengan badan yang kurus, kecil, dan pendek. Tapi keberaniannya di atas fisiknya yang kita lihat sebagai fisik yang lemah. Ketangkasan beliau juga sangat diperhitungkan di medan perang. Bahkan kalau kita lihat seorang yang sangat terkenal dari kaum Quraisy saat itu, yaitu yang bernama Abu Jahal, yang dia oleh Rasulullah pernah didoakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain.
Muliakanlah Islam ya Allah dengan salah satu di antara dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, atau yang kedua adalah Umar bin Abdul Uzza yang terkenal dengan sebutan Abu Jahal. Dan ternyata yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Jahal menjadi orang yang paling menentang Rasulullah SAW. Dan ternyata seorang yang kuat, seorang yang ditakuti pada saat terjadinya perang Badar, ternyata yang bisa membunuh Abu Jahal pada saat perang Badar itu siapa? Ternyata adalah si sahabat Rasulullah yang tadi dikatakan punya kekurangan, badannya kecil dan pendek, kurus, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau yang bisa membunuh Abu Jahal pada saat terjadinya perang yang sangat besar yang disebut dengan perang Badar. Maka kalau kita lihat, kekurangan fisik tidak harus membatasi kita untuk senantiasa menjadi orang yang punya keberanian yang besar. Kekurangan fisik tidak harus membatasi kita untuk menjadi orang yang pintar, untuk menjadi seorang ilmuwan, untuk menjadi seorang cendekiawan. Kekurangan fisik juga tidak harus membatasi kita untuk senantiasa kita hanya meratapi apa yang menjadi kekurangan tersebut. Tapi di balik itu, Allah punya maksud yang lain, yang itu adalah untuk kebaikan orang tersebut di masa yang akan datang. Maka itulah yang terjadi dengan sahabat Rasulullah yang sangat mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau dengan kekurangan fisiknya, tapi kemudian beliau mempunyai keberanian yang sangat besar. Beliau juga menjadi seorang ahli agama yang sangat terkenal di antara para sahabat sampai dengan para tabi'in. Teman-teman, siswa-siswi RA dan SDIT Amal Mulia, dari apa yang Bapak kisahkan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi seorang yang mempunyai kekurangan secara fisik bisa jadi itu punya keunggulan yang lain. Abdullah ibnu Mas'ud juga adalah seorang yang dikatakan Qari'ur Rasul, pembaca Al-Qur'annya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ketika beliau ingin mendengar bacaan Al-Quran bukan dari dirinya, pasti yang disuruh adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata begini kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya membacakan Al-Quran kepada Anda, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Anda?" Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak demikian, wahai Ibnu Mas'ud. Bacakanlah Quran untukku." Maka Ibnu Mas'ud selalu membacakan ayat Al-Quran untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah selalu menangis di sela-sela bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau mengatakan, "Jika kalian ingin mendengar Al-Quran dibacakan sebagaimana diturunkan dari malaikat Jibril kepadaku, maka kalian dengarkanlah bacaan Al-Qur'annya dari Abdullah bin Mas'ud." Maka itulah teman-teman, beliau menjadi penjaga rahasia Rasulullah karena beliau kemanapun, maka beliau yang selalu mengikuti Rasulullah. Rasulullah bepergian, beliaulah yang menyiapkan semua kebutuhan Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberi izin kepada Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumah beliau tanpa harus meminta izin. Padahal sekelas sahabat Abu Bakar saja kalau mau masuk ke rumah Rasulullah pasti harus meminta izin terlebih dahulu. Maka kata Rasulullah, "Kamu boleh mengetahui rahasia-rahasia saya." Maka terkenalah Abdullah bin Mas'ud sebagai penjaga rahasia Rasulullah SAW. Beliau juga terkenal tadi dengan orang yang pertama membacakan Al-Quran secara terang-terangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Beliau juga adalah seorang pembaca Al-Quran yang selalu diminta membacakan Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Itulah keutamaan dari seorang sahabat yang kalau kita lihat dari segi fisiknya mempunyai kekurangan fisik, tapi beliau mempunyai keutamaan-keutamaan yang itu patut kita tiru, patut kita contoh keutamaan-keutamaan beliau. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dari kisah Abdullah bin Mas'ud tadi bisa menjadi pelajaran buat kita
supaya ketika kita mempunyai sesuatu kekurangan, kita tetap optimis dan kita yakin bahwa kita mempunyai kelebihan di satu sisi daripada orang lain. Teman-teman sekalian, janganlah merasa minder dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita harus menjadi optimis tentang apa yang Allah telah berikan kepada kita. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.